hijir. Wa katabal imamu Abu Hamid Al-Ghazali ila Syekhi Abil Fathi bin Salamah qara'a sam'i bi annaka taltamisu minni kalaman wajizan fi ma'radin nushi wal wa'zi wa inni lastu ara nafsi ahlan lahu fa innal wa'za zakatan nisabuha wa innal wa'za zakatu nisabiha al-itti'azu faman la nisabalahu kaifa yukhrijuz zakata wa faqidun nuri kaifa yastaniru bihi ghairahu wa mata yastaqimu zilla wal uda i'wajja wa qad udah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sya'al muallifu rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa katabal imamu Abu Hamid Al-Ghazali, dan menulis Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ibu-ibu, kalau kita kenal sama Imam Al-Ghazali itu adalah ilmu beliau adalah ahli tasawuf. Ya, Imam Ghazali itu adalah ahli tasawuf. Kayak ibu kalau baca Babul Minan, Irsyadul Anam. Ibu kenal kan ya? Babul Minan, Irsyadul Anam itu bahas fikih tok. Fikih doang. Tapi kalau ibu naik ke Hidayatus Salikin, ibu bukan lagi belajar. Ibu kan begitu ya tahapannya ya, belajar ya. Masih ingat nggak ibu waktu dulu masih kecil belajar sama Bunda Sadahja Maimunah? Ibu kan bacanya Babul Minan dulu. Habis Babul Minan kan belum banyak ya, baru dikit-dikit. Habis Babul Minan apa? Irsyadul Anam. Habis Irsyadul Anam? Oh, itu ke akhlak. Hidayatus Salikin. Oh iya, jadi fikih, akhlak. Nanti baru larinya ke Hidayatus Salikin. Ibu kalau perhiasan bagus nggak bahas fikih. Ya, jadi ini Bunda Jamamuna udah cukup nih. Segini Irsyadul Anam udah komplit, udah benar bacaan kerjaannya. Yuk kita sekarang belajar perhiasan bagus. Di situ ada adab, ada akhlak. Ya, karena apa ibu-ibu? Ilmu tanpa adab nggak berguna. Ibu belajar adab nih, nanti larinya ke fikih lagi nih Bu. Ke fikih lagi yang bentuknya yang namanya Hidayatus Salikin. Ya, Hidayatus Salikin itu ibu-ibu di dalamnya ada fikih yang ada tasawufnya. Yang ada tasawufnya. Nah, ibu-ibu kalau bicara tasawuf adanya di Imam Ghazali. Jadi nggak cuman sekedar baca. Ibu kan kalau fikih begini, yang dilihat yang kelihatannya doang. Rukun wudu, sunnah wudu. Ibu-ibu kita mesti pinter ini Bu sekarang. Pinter memilah-milah mana rukun, mana sunnah. Kenapa ibu-ibu kita harus pinter-pinter memilah-milah? Ibu ngerti milah-milah? Misah-misahin antara wajib dan sunnah. Kenapa? Karena nanti ada saat dimana kita nggak bisa ngerjain yang sunnah. Kayak apa ibu-ibu? Kayak ibu mau wudu. Sekarang ini ternyata dulu kita suruh bawa debu.
kalau pergi haji, pergi umroh pakai tayamum, nggak perlu. Ya sekarang pakai air, tetap pakai air. Kalau ke tayamum repot, pakai air. Tapi kita ibu-ibu butuh, nanti diomelin kalau di pesawat, kalau pakai airnya banyak-banyak. Maka kita saat itu nggak usah pakai sunnahnya, pakainya yang wajibnya aja. Yang wajibnya di wudhu ada berapa? Cuman ada 4 anggota. 4 apa 3? Coba ibu hitung mana dulu? Muka, tangan, kepala, kaki. Udah. 1 botol segini cukup. Ya, 1 botol segini cukup. Kalau Bu Haji Mariam ngajarinnya ibu-ibu disemprot-semprot. Ribet banget disemprot-semprot ya, nggak terasa airnya. Saya masukin aja ke sini nih. Saya gituin. Saya lagi belajar nih, ya. Lagi belajar bagaimana caranya pakai air sedikit dengan wudhu yang cukup, pakainya rukunnya aja. Saya masukin deh ke dalam tangan saya. Tangan saya giniin. Cukup deh. Ya, cukup. Terus nanti tangannya giniin lah. Gitu. Sekali aja. Cukup 1 botol tuh lebih malah. Nggak basah jadinya, ibu-ibu. Ya, jadi apa Bu pertama? Muka, tangan, kepala. Nggak perlu juga nungguin pergi haji, pergi umroh. Iya, dalam keadaan kita darurat, kita harus bisa milih-milih mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya, kalau sekarang kan kita sementara ibu-ibu ya sudah, yang enggak paham mana wajib mana sunnah, anggap aja semuanya wajib. Ya kan akhirnya kalau semuanya mesti wajib, semuanya wajib semua. Seluruh anggota wudhu harus kita basuh. Dari mana Bu? Dari telapak tangan sampai kaki. Kenapa? Karena kita nggak paham mana yang wajib, mana yang sunnah. Akhirnya kita semuanya menganggapnya wajib. Berarti kalau kita menganggapnya wajib, ketika kuping kita nggak basuh, nggak dapat ini. Batal nggak? Batal wudhu kita. Di situ resikonya ibu-ibu. Kalau ibu paham nggak omongan saya? Kalau kita menganggap semuanya wajib, ketika kita enggak ke kumur, maka wudhu kita enggak sah. Kenapa? Karena kita menganggap wajib ke kumur itu wajib. Ini ibu-ibu wajib apa sunnah? Wajib kata ibu-ibu. Berarti kalau ibu-ibu enggak begini, enggak masukin air ke dalam hidung, maka enggak sah sholat wudhu ibu. Itu resikonya kalau kita enggak mau memahami mana yang wajib, mana yang sunnah. Ketika kita nanti enggak ngerjain itu, maka kita enggak sah jadinya. Ya. Jadi ibu-ibu kita harus sekarang pinter-pinter milih mana yang wajib, mana yang sunnah. Gitu. Takut-takut nanti di tempat di mana kita butuhnya air, tapi air itu cuma sedikit, situ deh tuh ilmu kita berperan. Nah, ibu-ibu itu adanya di Babul Minan, adanya di Irsyadul Anam. Di Hidayatul Salikin nggak cuma itu. Ketika kita membasuh muka, maka diajarin sama Imam Ghazali, pada saat itu pada hakikatnya kita bukan cuma membasuh muka kita supaya bersih, supaya suci, tapi pada saat itu pada hakikatnya kita sedang meluruhkan seluruh dosa yang ada di muka kita. Gitu Bu ya. Ya Allah, saya lagi berwudu. Mudah-mudahan Allah hapuskan, Allah ampunkan segala dosa yang ada di muka saya. Ibu-ibu ya Allah kalau dipikir-pikir ya. Ibu tadi kita udah basuh, udah kumur. Ada di mana kumur? Bukan. Ada di mana kumur? Di muka. Terus abis muka apa? Abis kumur apa? Hidung. Adanya di mana? Di muka.
Terus ibu-ibu nanti kita basuh kuping. Kuping ada di daerah mana? Kuping. Kuping. Muka. Di daerah muka. Iya. Iya, ibu-ibu. Kepala ada di daerah mana? Muka juga. Iya. Jadi ya Allah itu muka, ibu-ibu berkali-kali kita basuh. Daerah muka berkali-kali kita basuh. Saking apa, Bu? Saking dosa banyaknya di daerah muka. Ya, Mencium dari muka, mulut, daerah muka yang banyak dosa. Lihatin loh. Iya, daerah muka ibu-ibu. Makanya berkali-kali tuh muka ketemu tuh, Bu. Yang lain-lainnya sunnah. Yang satu wajib seluruh mukanya. Pas giliran muka semuanya dapat tuh, Bu. Dapat kumur, dapat hidung, dapat kepala, dapat kuping. Semuanya itu sunnah. Berarti ibu-ibu muka kita banyak apanya? Dosanya. Diajarin apa? Diajarin Allahumma baid wajhi. Ya kan, Allahumma as'aluka, Allahumma i'tini kitabi biyamini wa hasibni sabayasir. Itu yang namanya perannya Imam Ghazali. Baru ngomong Imam Ghazali itu jam 11 tuh, Bu. Wa katabal Imam Abu Hamid Al-Ghazali ila Syekh Abil Fatah bin Salamah qara'a sam'i bi annaka taltamisu minni kalaman wajizan. Qara'a mengetuk, qara'a pendengaranku. Ibu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali menulis tulisan kepada Syekh Abil Fatah bin Salamah. Tulisan itu qara'a sam'i, mengetuk pendengaranku. Bu, pendengaran ini adalah panca indera yang paling dulu Allah fungsikan dan yang paling terakhir Allah tutup dibanding dengan panca indera yang lain. Ibu, bener nggak? Pendengaran awal panca indera yang dibuka sama Allah. Kapan? Kapan? Waktu lahir. Sebetulnya bukan waktu lahir, masih dalam perut udah dibuka sama Allah. Ya.